Waduh, Lucius. Monggo Romo, Mas Agung, gimana kabarnya? Social distancing ini. Oh iya, kudu jaga jarak yo. Gimana kabar sehat, Bapak Bosku? Sehat-sehat Romo. Nembe nopo, Bapak Nembe Bosku? moco-moco. Ya kahanane kaya ngene ya kudu harus bagaimanalah mencoba mengisi waktu dengan sebaik mungkin, bekerja di rumah, ya kan? Dan namun tetap memberi perhatian kepada siapapun yang membutuhkan perhatian, khususnya umat kita. Begitulah kira-kira Romo. Ya, mumpung bisa ketemu Bapak Usko, boleh tanya-tanya Bapak Usko? Monggo Romo, monggo Ini silahkan. soal yang cukup penting dan banyak dibicarakan di tengah umat. Iya, Pak Romo. 23 Maret ya Bapak Usko membuat surat edaran. Iya, betul. Dalam surat edaran itu kan bicara soal misa secara online. Ya. Pripun to niku jane? Ya, misa online itu sebenarnya merupakan misa atau perayaan Ekaristi yang diselenggarakan di suatu tempat tertentu, namun disiarkan langsung untuk masyarakat, ya, melalui jaringan internet. Ya. Dan dengan cara itu, maka siapapun, khususnya umat Katolik, bisa ikut merayakan Ekaristi dimanapun berada, di rumah, di komunitas, maupun di tempat masing-masing. Sama enggak sih Bapak Usko misa yang secara online tadi dengan misa yang kalau kita datang ke gereja atau ke kapel gitu? Ya. Ya, secara teologis, secara liturgis jelas berbeda Romo. Beda sekali ya. Nah kalau beda, terus bagaimana umat bisa menempatkan diri? Ya, meskipun berbeda, namun mempunyai nilai yang sangat mendalam sekali. Ya, yang jelas bahwa misa streaming itu kita lakukan karena kerinduan atau keinginan kita untuk senantiasa bisa bertemu dengan Tuhan, khususnya melalui sakramen-sakramennya, secara khusus lagi sakramen Ekaristi. Kita yakin, kita tahu, kita mengalami bahwa Tuhan itu bisa kita alami, bisa kita rasakan kehadirannya melalui sabdanya yang kita dengarkan, melalui sabdanya yang kita baca, dan juga melalui doa-doa bersama yang kita lambungkan kepadanya, dan lebih lagi melalui sakramen Ekaristi yang kita terima. Meskipun dalam misa live streaming ini kita hanya menerimanya secara batin atau secara spiritual saja dulu, ya. Namun itulah kerinduan kita, dan kerinduan itu kita coba untuk dijawab melalui misa secara online ini. Ya, betul. Tata suci sendiri Bapak Paus memberikan contoh teladan yang sangat bagus sekali, konkret, yakni bagaimana melakukan isolasi diri dengan menjaga jarak, namun tetap bisa merayakan Ekaristi secara bersama-sama. Dan disiarkan oleh siapapun bisa melihat gitu ya Bapak Usko? Iya. Dan sebenarnya kan misa live streaming ini bukan suatu yang sangat baru di gereja kita. Ya, sudah berulang kali kita mengikuti perayaan Ekaristi live streaming. Misalnya saat Natal, Paskah, Papa Paus merayakan Ekaristi di Vatikan, dan kita semua mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Ketika ada tabisan diakon, tabisan imam, uskup di tempat yang jauh, kita bisa mengikutinya juga. Itu. Hanya memang ada bedanya ya. Kalau selama ini kita lebih banyak menjadi penonton, ya kan? Betul nggak? Penonton betul. Di TV atau di YouTube, ya kan? Kita sebagai penonton tidak mengikuti betul, ya kan? Sementara sekarang ini dengan misa live streaming yang sengaja kita adakan untuk kita, dari kita sungguh-sungguh ingin hadir menjadi salah satu peserta, sebagai salah satu umat yang ikut hadir dalam Ekaristi ini. Maka memang sungguh-sungguh beda, jadinya suasananya sangat beda sekali dengan yang tadi saya sebutkan. Nah kalau situasinya beda dari biasanya kan cuma penonton mungkin sambil masak atau sambil apa. Nah sekarang harusnya umat gimana Bapak Usko? Nah, karena ini sungguh-sungguh kita adakan secara serius sebagai Ekaristi kita bersama dari tempat kita masing-masing, maka sudah semestinya kalau seluruh umat itu ikut serta mengikutinya secara aktif dari awal sampai akhir, tidak nyambi kan, tidak sambil mengerjakan ini itu kan. Maka ada dituntut sebuah keseriusan, kesungguhan dari awal sampai akhir. Dan syukur pada Tuhan, kemarin ketika kita mulai mengadakan
misa live streaming, kemudian begitu banyak umat yang sharing atau berbagi pengalaman pada saya lewat WA. Banyak sekali Romo. Cerita langsung lewat WA gitu ya. Bahkan membuat saya itu ternyuh berbesmili. Tenan. Dan ketika saya membaca sharing pengalaman-pengalaman mereka yang disampaikan kepada saya ikut gregel, ternyuh, tergetar. Kenapa? Begitu banyak pengalaman iman. Mohon maaf. Begitu banyak pengalaman iman yang meneguhkan. Bahkan saya pun ikut diteguhkan. Sungguh luar biasa kasih Allah pada kita. Karena mereka mengatakan betapa mereka bersuka cita karena kerinduan yang mereka miliki terpenuhi ketika mengikuti misa itu. Bahkan merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya, kehadiran Tuhan dalam keluarga. Dan juga yang sangat menggembirakan bagi saya adalah bagaimana selama misa live streaming itu mereka bisa kumpul keluarga. Padahal nggak biasanya. Nggak biasa. Bahkan selama ini ya misa, ada yang misa Sabtu sore, ada yang Minggu pagi, ada yang Minggu sore, atau bahkan yang nggak misa. Namun sekarang ini justru mereka bisa berkumpul bersama, menghadap meja dengan altar dan salib yang mereka siapkan, dihias dengan sedemikian rupa dengan baik, dan mereka berdoa bersama kusuk. Saya bahkan menerima gambar-gambar atau foto-foto yang sangat menarik sekali. Ada 2 anak duduk di kursi nengkrus. Nengkrus apa ya? Nengkrus itu sungguh-sungguh apa itu ya? Penuh perhatian, kusuk sekali berdoa di depan laptopnya. Dan bagi saya ini suatu yang berbicara ya. Dan inilah salah satu pengalaman yang sangat indah sekali. Saya senang, saya bangga sekali. Ketika mereka bisa berkumpul satu keluarga, bisa ibadat bersama, doa bersama, makan bersama, bahkan bisa bercerita bersama. Banyak menjadi blessing, menjadi berkah khusus di saat-saat yang tidak nyaman ini. Kira-kira misa online ini sampai kapan Bapak? Ya tentu seperti saya katakan tadi ya, meskipun kita bisa misa live streaming, namun toh suasana hati tetap berbeda ketika kita misa secara langsung ya, hadir di gereja, di kapel. Kerinduan kita untuk bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara sakramental itu pasti ada, dan itu persis yang diungkapkan. Dan itulah salah satu yang bagi saya membanggakan. Karena apa? Ketika kita mengadakan misa live streaming itu, kita baru merasa betapa Ekaristi secara langsung dan menerima tubuh dan darah Kristus itu sungguh menjadi sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Selama ini kita mungkin ya tidak terlalu memikirkan, jalan aja ya kan, seperti biasaan. Namun sekarang baru kita rasakan betapa besar kerinduan kita. Maka kita berharap dan berdoa semoga wabah virus corona ini bisa segera berlalu ya, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi secara biasa seperti sedia kala, datang ke gereja atau ke kapel, bertemu dengan teman-teman dan ada dalam kebersamaan. Kita berdoa untuk itu, maka saya mengajak Anda semua untuk melambungkan doa yang semakin gencar pada Tuhan agar Tuhan mendengarkan keluh kesah kita semua. Ya, ini yang kita upayakan, selain juga mengupayakan supaya kita tetap selalu sehat, jaga stamina dengan mengupayakan banyak hal, termasuk mari kita mencoba untuk membuka diri, memberikan perhatian pada tetangga kita, mungkin yang sakit, yang kekurangan karena dampak virus corona ini. Dan satu hal yang selalu harus kita ingat, jangan lupa bahagia. Ya, ojo lali seneng, jangan lupa bahagia. Baik Monsinyur, jawaban yang diantu-antu sungguh dinantikan umat dan memberikan pencerahan. Terima kasih banyak, nanti saya segera sebarkan ke umat supaya makin dicerahkan. Terima kasih Romo, terima kasih Komsos, terima kasih seluruh umat yang sungguh-sungguh
bersatu padu untuk karya Tuhan yang semakin nampak nyata. Berkah dalam Monsinyur. Berkah dalam. Enggak pareng. Nyun ngapunten. Ini aja ya Rapo ya. Nyun ngapunten. Pamit Monsinyur, segera kita sebarkan sampai ke penjuru dunia. Berkah dalam. Berkah dalam, berkah dalam.